Halo teman-teman calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir, kesimpulan dan refleksi modul 1. Saya Bernardo Samuel, calon guru penggerak angkatan 10, instansi SMA Franciscus Xaverius Ruteng. Pertanyaan pertama, ada 3 pertanyaan nanti dalam menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1 ini. Pertanyaan pertama itu berkaitan dengan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1 ini. Sebelum saya ke pertanyaan itu, saya mengambil salah satu teori tabula rasa menurut John Locke. Dia mengatakan bahwa anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak dan budi pekerti yang diinginkan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Berkaitan dengan teori tabula rasa tadi, yang saya rasakan itu adalah setelah saya mempelajari modul ini, saya baru tahu kalau yang saya lakukan selama ini ternyata jauh dari apa yang diharapkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut teori tabula rasa, dia mengatakan bahwa saya itu seperti yang dituliskan oleh teori tabula rasa ini, menurut kehendaknya saya, bahwa saya itu mendidik anak dengan kekuasaan saya sendiri. Dengan kata lain itu adalah bisa saja saya egois. Kembali ke pertanyaan, di mana sebagai seorang pendidik saya terlalu egois dan berpikir bahwa saya adalah pusat dari pengetahuan peserta didik. Saya percaya bahwa tanpa adanya saya dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak akan mengetahui segala sesuatu. Apalagi saya dengan egoisnya menerapkan metode pembelajaran yang menurut saya sesuai dengan selera saya sendiri, ditambah lagi dengan desain pembelajaran yang tidak memikirkan selera peserta didik. Ya mungkin saya betul-betul menerapkan apa yang dituliskan oleh teori sebelumnya yang saya sudah jelaskan, yaitu teori tabula rasa. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jujur bahwa setelah mempelajari modul ini, yang berubah dari saya itu ketika mengikuti program guru penggerak, terutama calon guru penggerak angkatan 10 ini, mulai dari pemaparan materi awal, dari fasilitator hingga pada akhir dari modul 1 ini, saya betul-betul tahu bahwa rentetan dari proses pembelajaran itu sangat menggugah saya. Misalnya mulai dari membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ice breaking yang dibuat oleh fasilitator, terus mengapresiasikan segala bentuk jawaban dari peserta, CGP pada waktu itu. Nah, selain daripada itu, dalam proses perjalanan apa yang telah saya pelajari dalam modul ini, terutama rentetan proses pembelajaran yang dilakukan oleh fasilitator kami, saya mulai melakukannya itu atau mengaplikasikannya itu ke dalam kelas. Mulai dari misalnya membuat ice breaking, membuat keyakinan kelas, setelah itu membuat kesepakatan kelas dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, yang mengakomodir
semua karakter peserta didik. Saya juga tak lupa mulai menerapkan disiplin masuk di kelas supaya memberikan teladan yang baik. Dengan demikian, saya juga menerapkan hal demikian di atas, melihat ternyata peserta didik itu dari apa yang saya sudah lakukan di kelas dan menerapkan hal-hal yang positif yang saya ambil dari calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak ini, ternyata uh, peserta didik saya itu memiliki potensi yang selama ini saya tidak ketahui. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, saya wajib menerapkan pembelajaran berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Yang kedua, saya juga harus segera mengubah cara mendesain materi, pembelajaran, metode pembelajaran, agar menarik bagi siswa. Kemudian saya juga harus bisa menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Itu saja hasil refleksi saya yang saya bisa kemukakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain atau teman-teman yang lain yang bisa diambil nilai-nilai positifnya yang saya kerjakan pada saat ini. Sekian dan terima kasih.